Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita sama-sama diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat Islam dan iman, nikmat sehat wal afiat dan nikmat panjang umur. Sehingga pada siang ini ibu-ibu berkenan hadir dalam acara pengajian rutin yang diadakan setiap 1 bulan 1 kali di ruang pola kantor kelurahan Pesanggerahan. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda, khususnya kepada pembaca, umumnya pada kita yang mendengarkannya. Selanjutnya pembacaan sholawat. Dengan sering-seringnya membaca sholawat, semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Mustafa al-Mukarram, Ya Rasulullah, Mukarram, qalbi bihubika mukarram, Ya Mustafa al-Mukarram, Ya Rasulullah. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju Kelurahan Pesanggerahan dalam rangka pengajian rutin bulanan PKK kelurahan, ya Bu ya. Ya, semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan rezeki yang halal, yang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih dikasih nikmat sehingga bisa melaksanakan pengajian rutin PKK Kelurahan Pesanggerahan. Amin. Salawat teriring salam tercurah buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Ustadz Asnawi, Sarjana Agama, Ibu Nena dari Pokja 1 Kecamatan Pesanggerahan, dari PKK Kelurahan Pesanggerahan. Izin Pak Lurah, Bu Lurah sepertinya tidak bisa hadir karena ada rapat tadi ya ke saya. Jadi izin dia tidak bisa berkumpul bersama kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi kegiatan semangat ibu-ibu semua untuk hadir di majelis taklim Kelurahan Pesanggerahan. Saya berharap kegiatan di tahun berikutnya itu bisa lebih baik lagi sesuai dengan harapan yang kita lakukan nanti bersama-sama. Nah, ini menjadi motivasi kita semua untuk kita bergerak satu pikiran bahwa pengajian itu bukan karena menggugurkan kewajiban, tapi juga memang kewajiban yang memang sampai mati kita harus tuntut. Terus saja sampai kalian lahap pun untuk itu seperti itu. Nah, di sini di kelurahan PKK kelurahan ini bagian dari rutin setiap bulannya, di samping di masing-masing KRT-an, masing-masing KRW-an itu ada pengajian yang dilaksanakan masing-masing sesuai jadwalnya. Mungkin dari Senin sampai ketemu Senin lagi ada semua mungkin Ustaz ya, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, saya melihat di Kelurahan Pesanggerahan ini memang terkait dengan keagamaan cukup padat jadwal-jadwalnya. Sampai-sampai kemarin tuh Maulid, kagak ada bulan Maulid, semuanya bulan Maulid semua. Yang enak memang Pak Ustadz, bulan Maulid semua. Betul ya. Jadi itu kalau bisa jadwalnya penuh bulan Maulid semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badannya sehat, kalau nggak punya duit lemes, ya kan Bu ya? Punya duit banyak, kalau badan kagak sehat juga buat apa? Mau makan sate kagak boleh. Akhirnya di acara prasmanan kondangan cuman tusukannya dong yang dijilatin. Benar nggak Bu? Mau makan durian katanya enak, kagak boleh. Takut kalau hipertensi, kambuh darah tingginya. Benar gak Bu? Jadi harus seimbang, badan sehat, duit banyak. Amin ya Rabbal. Ada nggak ibu yang sering ngatain anaknya kasar begini? Anak pulang sekolah dapat nilai 4 dibego-begoin, ya tambah itu Bu. Nah, kalau buah jatuh nggak jauh dari pohon. Benar ya Bu? Kalau anaknya bego biasanya ibunya juga Bu. Makanya 80% kecerdasan anak itu lebih kepada ibunya. Maka tolong ibu-ibu ngaji yang rajin, biar punya akhlak yang baik, biar punya kecerdasan yang bagus, biar punya ilmu yang bermanfaat, sehingga anak ini nyontoh ibu-ibu bener, nggak tersesat. Nah, kalau ibu-ibunya solehah kayak gini kan anak nyontohin enak. Oh, ibu pakai jilbab menutup aurat, anaknya juga ngikut nutup jilbab. Ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Neng, jangan pakai jilbab kayak nenek-nenek aja loh. Neng, kamu nggak cocok kalau pakai jilbab, nggak seksi, nggak menarik. Bahkan ada orang tua yang jalan bareng sama anak gadisnya, cuy-cuy, cowok pada ngodain. Neng, lu mang laris banget Neng, banyak yang ngodain sama lu. Ya lu cakep, anak mama, pakaiannya androk mini, pakaiannya bikini. Bu, orang tuanya bangga dengan keadaan anaknya yang seperti ini. Na'udzubillah ini, bagaimana mau masuk bareng ke dalam surga yang ada orang tua menjumuskan ke dalam neraka. Maka tinggal satu langkah ibu, ada anak yang ada orang tua yang mau masuk surga. Satu langkah kata Nabi, satu langkah lagi masuk ke dalam surga. Mau masuk surga itu ditahan oleh anaknya sendiri. Ya Rob, ada apa? Itu siapa? Bulan. Mau kemana? Mau masuk surga. Itu bapak saya ya Rob. Itu belakangnya ibu saya ya Rob. Saya gak terima bapak ibu enak masuk ke dalam surga sementara saya kosong di neraka. Memang siapa lo? Saya ya Rob, anak kandungnya dia. Kok bisa? Bapak ibumu mau masuk surga, kamu ada di neraka? Jelas aja ya Rob, bapak ibu dulu rajin ibadahnya, ngajiknya rajin, sholatnya rajin, puasanya Ramadan rajin, Senin Kemisnya rajin, malah hadir segala ya Rob di pengajian kelurahan, hadir. Tapi ya Rob, ibu bapak saya nggak pernah ngajarin saya ngaji. Saya dibiarkan bergaul bebas. Melihat saya nyetek botol, emak saya diem baik. Lihat saya kagak sembahyang, kagak sholat, ibu bapak saya diem baik. Ya Rob, kagak mau bangunin saya lagi tidur. Sehingga saat ini ya Rob, saya terjerumus ke dalam neraka. Kalau bapak ibu pun mau masuk surga, saya kagak terima. Tinggal satu langkah bapak ibu. Akhirnya apa? Allah nanya, Bu, ini benar anakmu? Benar ya bapak bisa begitu? Iya ya Rob, saya dulu rajin ibadah tapi lupa didik anak. Ya sudah Bu, kalau begitu ibu masuk bareng sama anak ibu ke dalam neraka. Na'udzubillahi min, tinggal satu langkah itu Bu. Ibu yang saya cintai. Nah, ibu juga gak boleh ngomong begitu sama anak. Lah saya Pak Ustadz, lah Pak Ustadz gimana? Lah Ustadz menyotoin doang ini. Jadi jangan suka ngomong sama anak. Lu bego lu, tolong lu jangan. Saya masih sering dengar Bu orang tua yang ngomong keceplosan begitu. Karena saking deketannya sama anak, saking keselnya sama anak. Bu, benar apa enggak? Hati-hati nih di rumah dijadikan pesantren. Kalau sudah di rumah bisa diwujudkan seperti itu, insya Allah ibu gak usah khawatir. Ustaz, saya khawatir anak saya gak bisa bakti sama orang tua. Saya ini orang tuanya Ustaz. Saya takut dikecewakan sama anak. Ibu gak usah khawatir. Rasulullah sudah membimbing kita. Apa kata Nabi? Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kalau ibu berbakti sama orang tua, ibu pandai berbakti sama orang tua Bu, nanti anak-anak ibu akan berbakti sama ibu. Udah kuncinya itu. Kalau ibu nggak percaya, ini sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini pasti benernya Bu. Kalau ibu pandai berbakti sama orang tua ibu sekarang, orang tua masih ada, muliakan, hormati, apa yang jadi kesukaannya penuhi. Insya Allah Bu, orang tua ridho, Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, jalan hidup ibu ke depan insya Allah bersama dengan keluarga akan diberkahi oleh Allah. Anak-anak pada nurut. Allah sudah memberikan solusi dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum
Fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Nah, ketika kita menghadapi anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal, ibu-ibu, apa solusinya kata Allah? Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu menghadapi mereka itu. Lalu bagaimana ya Allah? Wa in ta'fu, kata Allah, maafkan dia. Bu, sebandel apapun, sekonyol apapun, sejahat apapun, sepreman apapun, itu anak kita. Benar apa enggak, Bu? Kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa anaknya bisa jadi begitu? Maka kata Allah, fahdharuhum wa in ta'fu, maka ampuni dia, maafkan dia. Wa tasfahu, dan jangan sumpah serapah sama si anak tersebut. Sumpah serapah maksudnya tadi yang saya contohkan, anak bandel lalu ibu ngatain yang agak-agak dasar anak setan misalnya. Lah kalau anaknya setan kan bapaknya memedi. Benar apa enggak, Bu? Dasar anak kuntilanak, berarti emaknya cenderung. Iya kan, Bu? Kan anak gak jauh dari bapaknya dan ibunya. Benar. Maka jangan marah-marah yang berlebihan kepada anak. Kalaupun marah, marah untuk mendidik, bukan untuk memaki, bukan untuk mencaci pada anak, tapi untuk mendidik. Ini beda. Marah yang mencaci, memaki dengan mendidik beda. Saya kadang sama anak-anak ya marah, tegas, ngomongnya saya tegas, tapi dalam hati nggak masuk dalam hati saya. Saya cuma menegesin biar dia paham apa yang saya ingin. Ini Bapak Ibu yang saya cintai, solusinya kata Allah, wa in ta'fu, maafkan. Wa tasfahu, jangan marah-marah sama si anak, jangan sumpah serapah sama si anak. Wa taghfiru, ampunkan mereka. Ampunkan dengan maafkan itu sebenarnya hampir sama, tapi kalau ampunkan itu lebih kepada ibu memintakan ampun kepada Allah untuk si anak. Artinya ibu harus ridho, Bu. Buat ridho itu nggak gampang, Bu. Apalagi hati ibu tersakiti sama anak, itu kadang-kadang kesel, marah. Benar apa enggak, Bu? Tapi kalau ibu bisa mengendalikan hati sehingga ibu ridho, ikhlas terhadap sikap anak, ibu maafkan. Sesakit apapun hati, ibu tetap maafin anak. Ya Allah, ini bagaimanapun jeleknya kelakuan anak ini, anakku ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, tolong ya Allah, lunakkan hati mereka, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, apa yang terjadi? Fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah juga akan mengampuni anak-anak ibu, Allah akan menyayangi anak-anak ibu. Dengan kesimpulan, Allah mengikuti ibu sebagai orang tua. Semua orang tua pasti berharap anak-anaknya soleh dan solehah. Saya dapat ijazah dari guru, dari kiai dulu waktu di pesantren. Besok kalau kamu punya anak, setiap anak dibacain Fatihah. Setiap pada maghrib atau pada isya boleh, pokoknya setiap malam, habis tahajud juga boleh. Setiap anak dibacain Fatihah 7 kali. Caranya bagaimana? Caranya, Bu, yaitu khususon ila ruhi wa jazati. Disebut namanya siapa? Misalnya anak ibu namanya Asnawi, ya. Khususon ila ruhi wa jazati Asnawi. Din bapaknya, din suaminya itu siapa? Sebut, ya. Al-Fatihah, bacain 7 kali Fatihah. Insya Allah nanti ibu lihat hasilnya. Anak ibu akan jadi nurut, hatinya lunak, kemudian bakti sama orang tua. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan materi yang barangkali yang ibu harapkan, tapi saya berpesan seperti ini karena anak-anak pada liburan sekolah. Tolong dijagain baik-baik. Tadi Pak Rohidin juga sudah sampaikan, mau tahun baru nggak usah latah, nggak usah ikut-ikutan. Yang kagak-kagak bakar ayam boleh, yang penting ayamnya sendiri, jangan ayam tetangga. Kemudian bakar-bakar boleh, yang penting bakar-bakar yang halal, ya Bu ya. Jangan rumah tetangga tadi dibakar, jangan. Kemudian mau cari hiburan, ya hiburan yang tidak melanggar syariat, ya Bu ya. Jangan ya doang nih, ntar ditabrak juga. Kalau ngomong doang biarin aja dah.
Pak Ustadz ngaji di majelis taklim, sekarang mau di lapangan beda lagi. Itu udah ibu kan udah saya bilang, jadilah madrasah yang terbaik, yang berkualitas. Dan kalau ibunya goyang-goyang di depan panggung, ya anaknya nanti juga begitu Pak Ibu. Ya, tolong nanti dari kelurahan yang punya otoritas dibatasilah, jangan sampai berlebih-lebihan, karena akibatnya dampaknya buat lingkungan juga. Saya kalau malam tahun baru Bu, itu boleh ngatain saya kepo atau lebay, silakan. Saya kadang-kadang datang ke minimarket, saya nanya kepada penjual, yang paling laku malam hari ini apa Mbak? Jawabannya cuma dua. Satu, minuman keras. Yang kedua adalah alat kontrasepsi. Nah, ibu nggak percaya kan? Nah, sekarang ibu ikutin saya survei. Saya itu survei ke minimarket di kampung-kampung, Indomaret, Alfamaret, jelasin aja jadi. Ya, itu saya survei. Yang paling ludes duluan itu satu miras, yang kedua alat kontrasepsi. Ibu baru sadar sekarang. Astagfirullahaladzim. Saya udah dari dulu tuh kepo bener. Makanya saya bilang anak-anak tolong dikendalikan. Jangan sampai di depan kita saling cium tangan, tapi di belakang nunggingin kita. Dia melakukan pergaulan bebas mentang-mentang di malam tahun. Nah, kalau nggak percaya ibu, di mana diadakan hiburan? Coba di daerah Senayan atau di mana? Paginya berserakan botol minuman keras. Kalau nggak percaya, tanya sama pasukan PPS, kan ada di kelurahan. Pasti kalau nyapu-nyapu di tempat begitu banyak alat kontrasepsi, saya sebut satu kondom. Yang kedua kalinya adalah botol minuman keras. Kalau itu yang melakukan anak-anak kita tanpa sepengetahuan kita, ya Allah, ma'udzubillah minta ya Bu ya, jangan sampai. Ini tolong dijaga anak-anak kita, didoain, dididik biar benar, insya Allah. Baik Pak, Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Baca Fatihah bersama-sama sebagai doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak keturunan kita soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah telah kita dengarkan mawaddah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Asnawi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah, juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara saya tutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian dalam acara pengajian ini. Dan apabila saya dalam membawakan acara, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.